teori enzim katalase. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam sel makhluk hidup. Enzim mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau konsumsi dalam proses tersebut. Ciri-ciri enzim yang pertama, bersifat biokatalisator. Enzim mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau berubah secara permanen selama proses tersebut. Dan yang kedua, protein dengan kondisi kerja tertentu. Enzim adalah protein dan bekerja optimal pada kondisi lingkungan tertentu seperti suhu dan pH yang spesifik. Dan yang ketiga, bekerja secara khusus. Dan yang keempat, diperlukan dalam jumlah kecil. Dan yang terakhir, kemampuan untuk bekerja bolak-balik. Molekul substrat bertumbukan dengan molekul enzim dan jika cocok, substrat menempel pada sisi aktif tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi enzim. Yang pertama, temperatur. Enzim yang tersusun dari protein bersifat termolabil, mengalami denaturasi di atas 50 derajat Celcius. Dan yang kedua, pH atau derajat keasaman. Kerja enzim dipengaruhi karena pH. Perubahan pH dapat mengubah asa amino pada sisi aktif enzim. Dan yang ketiga, konsentrasi. Reaksi kimia yang melibatkan enzim dipengaruhi oleh konsentrasi substrat dan enzim. Jika substrat lebih banyak, tidak semua bisa berkaitan dengan enzim. Enzim diberi nama sesuai substratnya dengan akhiran ase, seperti amilase atau amonium. Contoh lainnya, maltase atau maltosa, lipase atau lipid, dan sistematik. Katalase adalah salah satu jenis enzim yang berfungsi untuk memecah hidrogen peroksida, yang merupakan produk sampingan beracun sel. Mekanisme kerja enzim katalase melibatkan pengikat hidrogen peroksida pada situs aktif enzim. Katalase kemudian mengubah menjadi satu molekul air dan satu molekul oksigen di tahap pertama. Kita potong dulu hatinya. Pertama, buatlah ekstra hati terlebih dahulu. Dengan cara hati dipotong kecil-kecil. Tumbuk menggunakan lumpang dan alu. Harus sampai halus ya. Lakukan hal yang sama pada kentang. Langkah kedua, masukkan ekstra hati dan kentang ke dalam tabung reaksi. Setinggi 2 cm. Sebanyak 3 tabung untuk ekstra hati dan 3 tabung untuk ekstra kentang. Langkah ketiga, buatlah air panas untuk dicampur ke dalam tabung reaksi. Langkah keempat, masukkan HCl, NaOH, air panas, masing-masing sebanyak 5 tetes. Jadi hanya 2 tabung reaksi yang dicampur HCl, satu pada ekstra hati dan satu pada ekstra kentang. Lakukan hal yang sama pada tabung lainnya. Langkah kelima, masukkan H2O2 ke dalam semua tabung reaksi masing-masing sebanyak 5 tetes. Masukkan H2O2 sebanyak 5 tetes di setiap tabung reaksi. Setelah itu, amati. Apakah muncul banyak gelembung atau tidak muncul?
Ekstra hati plus NaO2 plus H2O2, terjadinya muncul gelembung. Ekstra hati ditambah HCl ditambah H2O2, tidak terjadinya muncul gelembung. Ekstra hati ditambah air panas ditambah H2O2, terjadinya muncul gelembung. Langkah ke-7. Lakukan hal yang sama pada ekstra kentang. Ekstra kentang ditambah HCl ditambah H2O2, terjadinya muncul gelembung. Ekstra kentang ditambah NaO2 plus H2O2, terjadinya tidak muncul gelembung. Ekstra kentang ditambah air panas ditambah H2O2, terjadinya gelembung. Penjelasan. Mengapa ekstrak kentang plus HCl plus H2O2 menghasilkan sedikit gelembung? Ini dikarenakan HCl merupakan asam kuat yang akan menyebabkan denaturasi enzim katalase dalam ekstrak kentang merusak strukturnya. Ini mengakibatkan sedikit atau tidak adanya gelembung. Pada praktek kami, ekstrak kentang plus HCl plus H2O2 memunculkan sedikit gelembung. Selanjutnya, ekstrak kentang plus NaOH plus H2O2. Pada praktek kami, ini tidak menghasilkan gelembung. Ini dikarenakan NaOH merupakan basa kuat yang juga dapat menyebabkan denaturasi katalase, terutama jika konsentrasinya tinggi. Jika katalase rusak karena basa kuat ini, maka gelembung tidak akan terbentuk. Untuk selanjutnya, pada ekstrak kentang plus air panas dalam suhu 60 derajat Celcius plus H2O2. Pada praktik kami, ini menghasilkan sedikit gelembung. Ini dikarenakan pada suhu 60 derajat Celcius, enzim katalase mulai terdenaturasi, tetapi tidak sepenuhnya. Struktur enzim akan berubah, mengurangi kemampuannya untuk menguraikan hidrogen peroksida. Jadi, pada suhu 60 derajat Celcius, gelembung masih akan terbentuk, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Sekarang ke bagian ekstrak hati. Yang pertama, ekstrak hati plus HCl plus H2O2 tidak memunculkan gelembung. Ini dikarenakan jika ekstrak hati dicampurkan dengan HCl, yaitu asam klorida yang merupakan asam kuat, enzim katalase akan mengalami denaturasi karena asam kuat ini dapat merusak struktur protein enzim. Ini mengakibatkan kemampuan katalase untuk menguraikan H2O2 akan berkurang atau juga bisa hilang. Dan pada praktek kami tidak muncul gelembung. Yang kedua, pada ekstrak hati plus NaOH plus H2O2. Pada praktek kami, ini memunculkan gelembung. Kenapa? Karena kami hanya memasukkan 5 tetes NaOH. Meskipun NaOH dapat menyebabkan denaturasi enzim katalase, tetapi dalam jumlah yang kecil, seperti 5 tetes, dapat memunculkan gelembung. Tetapi ini juga tetap tergantung pada konsentrasi NaOH tersebut. Dan untuk yang terakhir, pada ekstrak hati plus air panas dalam suhu 60 derajat Celcius plus H2O2 memunculkan gelembung.
Ini sama seperti pada ekstrak kentang. Dikarenakan kami menggunakan suhu 60 derajat Celcius, dikarenakan itu ini menghasilkan sedikit gelembung. Walaupun sebenarnya air panas ini dapat menghilangkan kerja enzim katalase, tetapi jika dalam suhu 60 derajat Celcius masih dapat memunculkan gelembung. Maka dari itu, pada praktek kami ini juga menghasilkan sedikit gelembung.